مدني لحضرة مهاجر أحمد بن عيسى لحضرة باقي المقدم محمد بن علي وعلي بن حضرة الشيخ عبد الرحمن سلمي لحضرة الشيخ أبو بكر بن سليم لحضرة أبي عمر موقوس لحضرة أبي عبد الله الحمد لحضرة الشيخ مدحت الشافعي لحضرة الشيخ كشف النور لحضرة الشيخ سلام عبد الله لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا معلمينا وعلى أسباب وذريتهم أن الله يعلي درجاته بالجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر له ويرحمهم ثم الفاتحة أنهم يرزقون علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وصلى بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته اللهم ينير قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقى والآفة والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة والتها بيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sama daripada kita Tauhidul Akhbar. Qala Abu Aswad kunna 'inda Aisyah radhiyallahu anha. Berkata oleh Abu Aswad, adalah kami di dekat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Idzaqata, tiba-tiba jatuh istotun ala insani, jatuh atau runtuh sebuah kemah yang di dalamnya ada manusia, maka tertindih orang di dalamnya. Fadhahiku, maka mereka tertawa, ada yang melihat. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka berkata Siti Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, ma min mu'minin, apa saja daripada orang beriman itu, yusyabu, orang beriman itu yang pernah tertusuk bisyauqatin, dengan sebuah duri, illa rufi'alahu, melainkan diangkat baginya dengannya karena duri itu hasanatun, satu macam kebaikan baginya, wa hudda anhu, dan dilebur baginya biha sayyi'atun, satu macam keburukan, kejahatan. Jadi apabila orang tertimpa sesuatu, maka diangkat baginya, ditulis baginya akan satu kebaikan, mendapat ganjaran. Misalnya berjalan diguguri batu kepala, picul, pada tahu dari mana datangnya, nah itu dapat satu kebaikan dan dihapus baginya satu kejahatan, kesalahan. Apalagi tertusuk duri, kiasnya tertusuk paku, sedang menyumpah aja, mungol pada paku ini gitu. Tahu siapa lagi terjangan mungol pada paci ini aja, paci sudah mati, bisa mungol. Wa qila la khaira fi badanin, dan disebutkan juga dalam suatu khabar, tidak ada kebaikan fi badanin, di badan seseorang itu, la tusibuhul asqamu, yang tidak pernah tertimpa penyakit. Maksudnya bila orang itu kena penyakit, maka punya satu kebaikan, berarti badannya baik, berarti orang itu disayangi Tuhan, dapat apa? Dapat tertimpa penyakit. Bila ada singgaringan, ya perlu dipertanyakan, maksudnya ada singgaringan itu bukannya hebat pada yang lain kan? Berarti derajat kita itu aja. Jangan jual jadi sebab supaya dari ayo pulang. Wala khaira fi malin la tusibuhun nawaibu, dan tidak ada pula kebaikan dalam harta itu yang tidak pernah tertimpa akan oleh cobaan-cobaan. Jadi harta misalnya mulai dulu pada si kurangan
atau tidak pernah digunakan tidak kebaikan juga. Maksudnya harta pernah hilang, berarti kan dapat kebaikan, ada gantiannya. Atau wadah pintu balik, jangan berbanyak. Celengan terbalik dari jualan, yang berapa itu jar. Celengan itu terbalik atau dibaca namanya terbalik, bacaan berapa jualan jar. Wa bil khabari, dalam satu kabar juga menyebutkan annal mu'mina, sesungguhnya orang beriman idza kana fi inqita'in minad dunya, apabila akan meninggal dunia atau terputus napasnya dari dunia, wa iqbalin 'alal akhirati, dan hendak menghadap ke akhirat, nazalat alaihil malaikatu minas sama, maka turunlah atas dia malaikat minas sama dari langit, mendatangi seseorang. Bibul wujuhi, wajah malaikat itu putih wajahnya. Kana wujuhuhum asyamsya, adalah wajah mereka yang datang itu kayak matahari. Wa ma'hum kafanun min akfanil jannati, beserta malaikat itu membawa satu kafan daripada kain kafan dari surga. Wa hunutun min hanutil jannati, dan membawa kayu jannah dari kayu jannah yang ada di surga. Fayajlisuna indahu maddal basari, maka dudukkanlah para malaikat itu di dekat hamba sepanjang penglihatannya. Tsumma yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah malakul maut. Fa yajlisu 'inda ra'sihi, maka duduklah malakul maut di dekat kepalanya, yang anak sakarat. Setelah duduk, fa yaqulu, berkata malakul maut, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, di akhir surah Al-Fajr ayat 27 dan 28, yang artinya wahai jiwa ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, hati yang senang lagi diridhoinya. Jadi orang beriman disuruh ruhnya keluar dengan tenang, beriman. Qala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi, fatakhruju wa tasilu min badanihi. Nabi bersabda, maka ruh itu keluar dan mengalir dari badannya. Kama tasirul qatratu minas saqai, sebagaimana mengalirnya setetes air dari minuman. Fayakhudhunaha wa yad'unaha ala ma fi aydihim, maka para malaikat itu mengambil ruhnya seseorang tadi dan meletakkannya mereka di atas sesuatu yang ada di hadapan mereka. Wa yudrijunaha fi tilkal akfani, kemudian mereka memasukkan, fayudrajunaha, dimasukkanlah ruhnya tadi yang menjadi air, setetes air tadi, ke dalam kain kafan yang dibawa oleh malaikat fi dalika akfani. Wa yakhruju minha rihun karihil miski, maka keluarlah dari kain kafan itu satu bau seperti baunya minyak kasturi, artinya harum beriman. Qala alaihi salatu wassalam, wa ma yas'aduna ala malaikatin illa qalu ma hadhihi. Lalu Nabi kita bersabda lagi, para malaikat itu tidak membawa naik yang melewati atas malaikat yang lain membawa ruhnya tadi, kecuali mereka bertanya,
lain. Qalu ma hadhihi rihut thayyibatu. Malaikat yang lain bertanya, apa bau haruman yang ini? Harum sekali baunya. Fayaquluna, malaikat yang membawa ruhnya tadi menjawab, hadhihi ruhu fulanin, ini adalah ruhnya fulan. Yadkurunahu bi ahsani asma'ihi, malaikat yang membawa tadi menyebutkan nama fulan itu dengan sebaik-baik namanya. Namanya si Anu bin Syanu dan malaikat. Allati kana yud'a biha fid dunya, yang adalah dipanggil orang itu waktu dia hidup di dunia. Jadi namanya di dunia dipakai oleh malaikat itu disebut namanya kepada malaikat yang lain, namanya si Anu. Pada menyebut gelarnya ada. Wa idzan tahu biha ila samai, maka apabila mereka sudah sampai biha ila samai, sampai ke langit, itu dia yang pertama. Istabtahu, mereka malaikat yang membawa ruhnya dalam kain kafan itu minta bukakan pintunya. Batuk tahulahu, maka dibukakan bagi mereka abwabus samai, pintu-pintu langit. Wa yushayyuha min kulli sama'in malaikatun, sampai di sana bahwa malaikat itu mengantarkan ruh dari setiap langit melewati langit yang lain sampai hatta yantahu, sampai berakhir kepada ila sama'is sabi'ati, ke langit yang ketujuh. Di bawah ruhnya tadi oleh malaikat yang pertama sampai yang ketujuh. Yunadi munadin min kibalillahi ta'ala. Lalu ada sampai di sana, sampai hari ketujuh tadi, ada yang memanggil dari hadirat Allah Ta'ala. Panggilannya apa? Uktubu kitabahu, tulislah oleh kalian pada wahai para malaikat akan catatannya orang ini di bukunya, buku catatannya fi illiyin, yang ada dan letakkan di tempat yang tinggi. Dicatat orang ini siapa, namanya siapa, dicatat. Warudduhu ilal ardi, setelah dicatat itu oleh malaikat, maka mayat tersebut, ruh tersebut mereka kembalikan ilal ardi, ke bumi pulang. Fa innahu khuliqa minha, kenapa jadi dibulikakan? Karena sungguhnya manusia itu dijadikan dari bumi, jadi dibulikakan pulang. Kalau manusia diciptakan dari cahaya, ada balik lagi. Malaikat lain dibulikakan ke bumi lagi. Kama bainahu biqaulihi, bagaimana Allah Ta'ala bayyanahu, menerangkan dengan firman-Nya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalilnya, dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, kata Allah Ta'ala, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu juga, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surah Toha ayat 55. Dalilnya, Qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda lagi, kata Nabi, fayudduna ruhahu ila jasadihi, maka malaikat itu mengembalikan ruhnya kepada jasadnya, alladhi wa ya'tihi, yang ada dalam kubur. Wa ya'tihi malakani, setelah itu datang kepada mayit dalam kubur. Malakani, dua orang malaikat, muhayyabani, orang malaikat itu yang adalah sangat menakutkan dari melihatnya. Fayajlisanihi, maka duduk kedua malaikat itu. Fayaqulani, keduanya bertanya. Pertanyaannya, lahu, bagi orang dalam kubur, marrabbuka, ila akhirih, sampai ujungnya, sampai di tauhid. Tsumma yaqulani ma taqulu fi hadzal rajuli, kemudian kedua malaikat tadi berkata, apa yang engkau katakan kepada laki-laki, seorang laki-laki ini, alladzi bu'atsa fiikum, yang laki-laki ini diutus kepada kalian.
yakni Muhammadan, yakni ya Nabi Muhammad. Fayaqulu, dijawab oleh dia si fulan yang dalam kubur tadi, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Unzilal Qur'anu alaihi, diturunkan Al-Quran atasnya. Wa amantu bihi, dan aku beriman dengannya. Wa saddaqtu, dan aku benarkan ajarannya. Kesimpulan dalam kubur tadi. Fayunadi minas samai, sadaqa abdi, maka ada seruan dari langit dengan seruannya apa? Sadaqa abdi, benar hambaku yang menjawab itu. Wa rasulahu berfirasat, maka mereka menghamparkan baginya itu satu hamparan dari surga. Wa albasuhu libasan minal jannati, dan mereka memakaikan akan si bulan tadi pakaian dari surga. Diulangkan hamparannya di tempat-tempat yang paling nyaman. Waftahu lahu baban minal jannati, dan mereka malaikat membukakan baginya si bulan tadi melihat akan satu pintu dari pintu surga. Sudah dilihatnya. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi lagi bersabda, dan sampailah wa ya'tihi min rihaha, dan sampailah kepada hamba itu riha, mencium bau surganya, wa fiha, dan keharumannya, wa yuwassa'u lahu qabruhu, dan diluaskan baginya dalam kuburnya, maddal basari, sepanjang matanya memandang. Di dalam kuburnya terasa luas, kadang merasa sempit, dicium, dibuka bau-bauan surga, dicium akan lawannya, ciuman dari jauh mencium bau surga orang tadi, karena dapat menjawab Muhammad Rasulullah, aku beriman dengannya, aku membenarkannya. Dicium akan bau surga. Qala alaihi salatu wassalam, lalu ujar Nabi lagi bersabda, "Tsumma ya'ti rajulun hasanul wajhi," kemudian datang pada si mayit dalam kubur itu seseorang laki-laki yang bagus rupanya, wa thiyabi, dan bagus pakaiannya, sangat pekeng berpakaian. Ya orang tua pengantin, ya Allah, orang tua pengantin pasti bagus-bagus pakaian. Karena mau nama barang kecuali datang dari perumahan, langsung aja pengantin, langsung selesai lagi. Jangan mau ada meeting baju burung juga. Sebagus-bagus baju datang kepada si fulan tadi. Wa ya'tihi malakani muhayyabani, setelah bagus datang dengan pakaiannya, tiburrihi, baunya sangat harum pula. Fa yaqulu lahu, berkata orang yang berpakaian baik tadi kepada si mayit, abshir billadhi yassaraka, abshir billadhi yasuruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu biha. Bergembiralah kamu, kata yang berpakaian bagus tadi, dengan apa yang bisa menggembirakan dirimu. Hadza yaumuka alladzi, ini adalah hari kebahagiaanmu, ini adalah hari rayamu hari ini. Kunta tu'adu bihi, yang adalah engkau dijanjikan dengannya. Fayaqulu, lalu si mayit tadi berkata, lahu man anta, siapa engkau ini? Tidak pernah melihat engkau sebelumnya. Man anta yarhamu Allah, orang yang dirahmati Allah. Ma ra'aitu di dunia, aku tidak pernah melihat di negeri dunia ahsana minka, yang lebih baik, lebih bagus dari engkau ini. Siapa? Awal minanku disini. Fayaqulu, maka dia berkata, yang berpakaian baik tadi, ana amaluka, aku ini adalah amal engkau. Alladzi as-solihu, amal engkau yang baik, yang solih. Ini aku orangnya, naikkan berupa amal, aku jadi manusia, aku jadi memadakikan
fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, aqimis sa'ah. Lalu berkata seseorang mayit tadi, wahai Tuhan, katanya apa? Apakah telah terjadi hari kiamat? Kata si mayit, hatta arji'a ila ahli, sehingga aku kembali kepada ahliku. Apakah ini telah terjadi kiamat? Tidak pernah aku menemui orang yang sebaik-baik ini rupanya. Lalu mengawalinya, aku ini adalah amalmu yang solid. Mengawali orang yang kubur, tenang dikawaninya. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi bersabda lagi, wa in kana min ahli syaqawati, jikalau adalah si hamba itu termasuk daripada golongan yang celaka, fa idza hadarahul mautu, maka apabila adalah hadir kepada dia oleh kematiannya, setelah hadir oleh kematiannya, nazala alaihi malaikatu minas samai, turun juga malaikat dari langit. Wa ma'hum, beserta malaikat itu membawa libasun minal adab, membawa pakaian yang untuk menyiksa, dipakaikan pakaian untuk menyiksa. Minal adabi fa yajlisuna ba'idan minhu, maka malaikat itu dudukan jauh dari si bulan tadi. Kada berparang, kalau orang tadi kan parang, ada orang beriman kita jauh duduknya. Minhu, dari si bulan itu. Summa yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah malakul maut, fa yajlisu 'inda ra'sihi, maka duduklah malakul maut tadi di tempat kepalanya, sisi kepalanya atau di dekat kepalanya. Fa yaqulu, apa ucapan malakul maut? Dalam Al-Quran disebutkan juga, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai ruh atau jiwa yang jahat, ukhruji, keluarlah olehmu, ila sukhtillah, mendapat kemurkaan Allah. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi kita bersabda, fatafaraqa ruhuhu jasadahu, maka bercerai-berailah, memisahilah jasadnya, ruhnya akan jasadnya itu. Kenapa mencerainya? Karena ada rigi, bahasa bacanya ada rigi, hendak lekas keluar ruhnya. Fatastakhriju ruhuhu min badanihi kama yastakhrijun nusuhu minas subi, keluarlah ruhnya tadi dengan apa? Dengan sesuatu yang sebagaimana keluarnya jarum dari kain wol atau bulu wol pakarasan. Kadang-kadang alam untuk ada al-mablul, dari kain wol yang basah. Setelah itu apa? Fa'idha kharajat min jasadihi, setelah keluar ruhnya dari jasadnya itu, la'anahu kullu syai'in, membawa atau melaknat, menyumpahi akan dia setiap sesuatu, laqiyahu, yang ditemuinya, bainas samai, baik daripada antara ada penduduk langit, lewat situ disumpahi oleh penduduk langit, ruh yang jahat, ruh yang pada baik, wal ardi, dan penduduk bumi menyumpahinya. Fayasma'uhu, maka mendengar akan dia, kullu syai'in, setiap sesuatu, illa thaqalaini, melainkan jin dan manusia. Jadi binatang-binatang lain pendengaran, wahai ruh yang baik, wahai ruh yang jahat. Fayas'aduna biha ila sama'i dunya, maka mereka malaikat itu membawa ruhnya ke langit dunia, langit pertama. Fa idza wasalu biha ila sama'i dunya, maka apabila mereka telah sampai, malaikat itu dengannya membawanya ke langit dunia, ulika dunaha babas samai,
ditutup semuanya pintu langit, ada ringgi. Fayunadi munadin min qibalir rahman, ada menyeru dari seruan yang paling jauh, seruan yang nyaring, rudduhu, kembalikan oleh malaikat akan dia, ila madja'ihi, ke tempat pembaringannya. Fayurdunahu ila qabrihi, maka malaikat itu yang membawa kembali, memberikan ruhnya ila qabrihi, kuburnya. Fayatihi munkarun wa nakirun, maka datanglah akan dia malaikat mungkar dan nakir. Datang lagi malaikat mungkar nakir, maka tahu urusan bilanya sudah dalam kubur tadi, pasti datang mungkar nakir kan, anak tugas sidik berdua. Bila sidik kada mau, berarti sidik malaikat tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap apa-apanya malaikat mungkar nakir masuk. Fayunadi bi ahwalin, dengan membawa huru hara, makaya apa? Aswatuha, suara kedua, aswatuhuma, suara keduanya, ar-rahdi, nakaya petir, seperti petir bersuara, mendengarnya pun pingsan. Wa absaruhuma, dan pandangan keduanya, al-barqil khatibi, seperti bagaikan kilat yang menyambar. Fayuhriqanil arda, kedua malaikat itu bisa menghancurkan, merobek atau merusak bumi. Bi'adiyadiha, dengan tariknya keduanya, tariknya. Bukannya malaikat kayak hantu katanya, mengancur banget, karena di dalam kubur mengutani orang dalam kubur. Bila orang ada baik-baik, orang beriman, ada tariknya. Dan itu punya orang ada beriman celaka, bertariknya, bertarik keduanya. Faizani, akan untuk kedua malaikat mungkar nakir itu, payaqulani, berkata keduanya, menanya, marrabbuka, kayak tadi, fayaqulu, maka katanya, la adri, aku kada tahu. Aku tidak tahu nih. Dah. Fayunadi min janibil qabri, lalu ada panggilan dari samping kuburnya. Idribahu, pukulah mayit itu, jatuhi lah kasih, jangan terlambat. Fayadribanihi, maka keduanya malaikat itu memukul. Maqma'atan min hadidin, pukulan kayak gada dari besi. Jadi jatuh malaikat itu apa lagi? Malaikat gada, kayak orang India itu para malaikat gada itu ada bapak jatuhkan. Karena tiba ini nyawa halus. Lau istama'atil khalaiqu kulluhum, jikalau adalah dikumpulkan seluruh makhluk, tak akan mampu, lam yungkilunaha, tidak akan mampu memindah gadanya pemukul si pernakir dari semua makhluk. Wa yasta'ila minha qabrahu, dan menyala-nyala akibat jatuhkannya tersebut di dalam kuburnya. Fayudammahu, maka membuat sempit kuburnya seseorang tadi. Nah, jatuh ke dalam kubur dan tidak sesempit sebahalus api banyala. Wa takhtalitu adla'ahu, setelah itu maka tulang rusuknya berselisih. Apa berselisih? Artinya apa? Hancuran. Thumma ya'tihi rajulun, habis dijatuhi malaikat mungkar nakir, tulang-tulangnya hancuran ramukan, datang lagi kepadanya seseorang. Qabihul wajhi, seseorang itu adalah wajahnya sangat jelek. Muntinur rihi, baunya busuk, bau harum, cium jangan nyaman, namanya sudah bau harum, ini ciuman nyaman juga. Fayaqulu, dia berkata, jazakallahu syarran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas akan keburukanmu, kejahatanmu. Wallahi, demi Allah jadinya, ma'amiltu bal kuntu bati'an anil tu'ati, demi
amilta, engkau tidak pernah beramal soleh. Jadi bal kunta bati'an li ta'ati, bahkan kamu sering teledor melakukan taat, wala lambat bati'an wala laku. Kayak kita untuk itu atau kayak itik kinjot. Ada orang datang disuruh menggawe taat lakas, adanya menggawe kebaikan, menggawe taat kayak itik tadi kinjot. Wasari'an fi ma'siyatillah, dan engkau jadinya cepat sekali melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Fayaqulu, si mayit tadi bertanya, man anta, siapakah engkau ini? Maraitu di dunia, tidak pernah aku melihat sebelumnya di dunia aswa'a minka, yang lebih jahat, yang lebih bau daripada engkau ini. Siapa? Fayaqulu, dia berkata, ana amalul khabitu, aku ini adalah amal engkau yang tidak baik. Aku ini amal konang jahat. Sekarang aku dijadikan Tuhan berbentuk memadaki ikan. Karena ada ikan gawi, aku datang, aku jadi seperti ini. Jadi kamu jangan berjauh-jauh. Oleh kamu minta jauh, minta berjauh lawan aku, karena ada aku marak ikan. Dapat berjauhnya aku selesai. Kalau kita kan mau orang bau jangan berparah, pasti kan berjauh. Ada ini katanya berjauh diiringinya. Jadi kamu orang mana-mana. Sumayutahu lahu babun ilan nari, kemudian dibukakan baginya dapur dari melihat babun, satu pintu ilan nari, kepada neraka. Fayanzuru, maka dia melihat ila maq'adihi, tempatnya finnari, di dalam neraka. Fala yazalu kadzalika, maka senantiasa seperti itu dilihatnya hatta taquma as-sa'atu, sampai terjadi hari kiamat. Melihat terus, setiap hari melihat terus. Yang melihat sedih terus, dan kubur tadi. Aduh, tempatku di sini. Ini esok melihat pulang, esok tabayakan pulang. Lalu tempatku di situ. Yuqalu yubtanul mu'minu fi qabrihi, dikatakan pula bahwa seseorang yang beriman yubtanu adalah difitnah nantinya, dicoba di dalam kuburnya sab'atu ayyamin, selama 7 hari. Jadi orang beriman dalam kuburnya dapat cobaan selama 7 hari. Yubtatan. Wal kafiru, sedangkan orang kafir arba'ina yauman, dicoba difitnah dalam kuburnya selama 40 hari. Kita 7 hari aja. Orang angkat Islam 40 hari. Wa bil khabari an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan daripada sahabat Abu Umamah al-Bahili, awasanya kata beliau adalah idza tuwfiya rajul, ketika seseorang telah diwafatkan, wa wudi'a fi qabrihi, dan diletakkan di dalam kuburnya, ja'a malakul mauti, datanglah malakul maut, wa qa'ada inna ra'sihi, dan duduk malakul maut di dekat kepalanya, wa 'adzabahu wa darabahu darbatan wahidatan, kemudian menyiksa hamba itu, malakul maut tadi, serta memukulnya dengan sekali pukulan. Dengan apa? Dengan palu nanggal darbatan bibit rokoti, dengan palu nanggal. Tidak juga dia tukulnya. Lam yabqa udwun minhu, tidak tersisalah anggota badan yang dipukul oleh malakul maut tadi, illa in qata'a, melainkan terpotong-potong, terlepas semuanya. Wa yaltahibu qabruhu naran
menyala-nyala oleh kuburnya dengan api. Tsumma yaqulu, kemudian berkata, qum biidznillah. Malaikat berkata, berdirilah olehmu dengan izin Allah. Yang sudah dipukuli tadi sampai tulang-tulangnya, badan-badannya. Fa idza waqa'na, tiba-tiba dia langsung duduk. Mustawiyan, duduk apa? Dalam keadaan tegak duduknya. Soha soihatan, dia berteriak. Yasmauha, yang mendengar akan dia. Ma bainas samai wal ardi, penduduk yang ada di langit dan di bumi. Illa jinna wal insa, malaikat, jin yang dan manusia yang tidak mendengarnya. Yaqulu lil malaki, berkata dia kepada malaikat. Malaikat ditanyainnya, lima fa'alta hadza, wahai malaikat, kenapa engkau berbuat demikian? Walam tu'adzibni, dan kenapa engkau wahai malaikat menghadapku, menyiksaku? Apa sebabnya? Faqad kuntu muqimus sholata, maka malaikat itu menjawab, atau si laki-laki ini menjawab, maka sungguhnya aku telah mengerjakan sholat dengan benar ini. Dan aku juga, ujar dia, adalah muaddi zakat, sudah menunaikan zakat. Wa asumu syahr Ramadhan, dan aku sudah pernah puasa sebulan Ramadan. Fayaqulu, maka menjawablah malaikat itu, mu'adzibuka, aku menghadap engkau. Apa sebabnya? Bi'annaka marorta, sungguhnya engkau suatu hari pernah lewat di dekat bimadzumin, dengan orang yang kena aniaya, kena zalim. Wa huwa yastaghithu bika, orang yang kena zalim tadi, walhal dia meminta pertolongan dengan engkau. Falam tughithhu, maka engkau tidak menolonginya. Wa shallaita yawman, engkau kada menolonginya. Nah, ini sebabnya dia malaikat. Orang zalim minta pertolongan dengan engkau, engkau tidak menolonginya, tidak membantuinya, karena aniaya orang. Itu yang pertama, jadi malaikat. Yang kedua, apa sebabnya jadi malaikat kamu pukul? Sebabnya yang kedua, wa shallaita yauman, engkau pernah suatu hari sholat. Walam tatanazzah min baulika, dan tidak pernah engkau bersuci dari kencing engkau. Artinya ada bebasuh, walaupun banyak ngali ada bebasuh juga, walaupun mencibuknya pakai tali ke bawah, maju surut. Ini mentang-mentang maju surut, sungai kelihatan tanahnya, ya ada bebasuh kami. Ya belum kami bebasuh. Kenapa? Karena kan banyak tanah kali itu kami kadang-kadang bocor. Kami plastik pula kadang-kadang kering. Itu yang kedua dari malaikat. Fabana bihadza, maka inilah aku sebab mengadab engkau. Fabana bihadzal khabar, maka jelaslah dengan ini suatu khabar atau hadisnya, anna nusratal mazlumi, sesungguhnya menolongi orang yang aniaya, orang yang zalim, wajibatun, adalah wajib semampunya. Jangan membantu orang yang menyelesaikan hutang sembunyi. Tolong jangan tolong yang untuk sembunyi, sebenarnya diselesaikannya lain namanya. Tuhan kena zalim. Kama ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man ra'a madluman fastaghatha bihi wa lam yughibhu duriba fi qabrihi mi'ata sawtin minan nari. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat orang yang zalim dizalimi, fastaghatha bihi, maka dia minta pertolongan dengannya, wa lam yughibhu, tapi tidak memberikan pertolongan, duriba, dipukullah nanti orang itu fi qabrihi, dalam kuburnya, mi'ata sautin, dengan 100 kali pukulan dari cambuk api neraka minan. Sekali cambuk yang menyala itu ada bukan ya pukul dijatuh juga. Waruliyanan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atun nafarun ya'ti bihim Allah yaumil qiyamah ta'ala manabiri min nurin. Cukup. Dan sekali mudahan Allah Ta'ala rezeki doa salawat ta'ala dimatikan husnul khotimah, dijauhkan pada surga khotimah, dan kita dikabulkan bersama surga Firdausnya, dan mudah kita tidak menggantikan Allah sebelum daripada Al-Zarahi Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baghina fi din wa 'ala tabil. Allahumma baghina fi din wa 'ala tabil. Baghina fi din wa 'ala tabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.